A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang tua saya yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat iman yang Allah karuniakan sehingga kita mampu untuk hadir subuh ini dan duduk menjelang waktu syuruk. Semoga amalan ini diterima oleh Allah dan diganti dengan dikabulkan segala doa dan hajat Bapak Ibu insyaallah. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Semoga diringankan Allah lisan kita ini untuk berselawat sehingga kita bisa meneladani akhlak Rasulullah dan mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Kembali kita masuk ke pelajaran tentang sirah nabawiyah dalam kitab Bilik-bilik Cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah membahas istri Rasulullah yang pertama Ummul Mukminin Khadijah, kemudian yang kedua Saudah binti Zam'ah, yang ketiga ada Aisyah, yang keempat Hafsah. Sekarang kita masuk kepada Zainab binti Khuzaimah. Jadi sambil kita mengenal Pak, bagaimana Rasulullah menikah ini. Jadi tidak selamanya Bu, Rasulullah itu menikah karena berdasarkan harus ada perasaan cinta. Untuk Rasulullah berbeda. Jadi kalau kita ingat lagi Pak, Zainab binti Khuzaimah ini termasuk orang terpandang di Mekah. Sebelum dia Islam, dia terkenal dengan sebutan Ummul Masakin, ibunya orang miskin. Saking dia suka berdermanya. Jadi jangan dikira di zaman Rasulullah itu ibu-ibunya itu tidak turun seperti sekarang Pak. Ibu-ibu di zaman Rasulullah itu mereka gemar bersedekah. Setelah apa Bu? Setelah Rasulullah pernah memberi kabar kepada para ibu-ibu. Kan ibu-ibu ini bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, mengapa kau mengatakan di neraka itu kebanyakan wanita? Kata Rasulullah, ada dua hal yang membuat wanita itu banyak di neraka. Yang pertama, dia kalau bersedekah agak perhitungan. Itu bocoran Rasulullah Bu. Kalau kita yang udah rajin ngaji itu tidak ada perhitungan lagi Pak. Ini yang banyak membuat perempuan masuk neraka itu pelit satu, kemudian suka membantah suami. Nah itu yang kedua Pak. Mendengar hadis ini Bu, seluruh perempuan yang mendengar waktu itu menanggalkan kalung, gelang ditanggal, cincin ditanggal semua Pak. Tapi janganlah ibu buat di sini. Itu waktu di zaman Rasulullah. Jadi semangat mereka untuk berinfak bersedekah kan sampai hari ini pun di masjid Pak, pasti rata-rata pengurus masjid nantilah kita bicarakan sama ibu-ibu. Kan karena ibu-ibu sekarang ini dia punya pencarian dan mereka pun mau menjadi orang yang dermawan. Nah, Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anha ini dari mulai sebelum Islam memang sudah rajin bersedekah. Belum tahu dia lagi sedekah itu berpahala, belum tahu Pak, tetapi memang sudah hobi bersedekah. Nah, jadi ibu-ibu ini mereka itu ketika mengeluarkan hartanya dari jerih payahnya sendiri itu sangat luar biasa dampaknya. Makanya kata Rasulullah, sedekah yang utama bagi istri adalah kepada suaminya. Nah, jadi istri pun bisa bersedekah kepada suami. Suami punya pekerjaan tapi tidak mencukupi, dibantu sama istri.
Itu sangat besar pahalanya dalam Islam ini. Nah, jadi kekurangannya apa, Bu? Kekurangan Zainab binti Khuzaimah di fisik, wajah kurang menarik. Nah, jadi itu di dalam riwayat, Bu, ya, kurang menarik. Yang pertama menikahi Zainab binti Khuzaimah ini namanya Tufail. Tufail ini sahabat Rasulullah juga, Pak. Cuman karena Zainab binti Khuzaimah ini mandul, Bu, nggak tahan dia pengen punya anak. Diceraikannya lah Zainab binti Khuzaimah. Karena kebaikan akhlak Zainab binti Khuzaimah ini, Bu, nggak lama selesai dia dari Tufail dapat lagi suami, Ubaidah. Habis masa iddahnya dilamar dia oleh Ubaidah. Niat Ubaidah apa, Bu? Menjaga kehormatan dirinya, jangan sampai dia disepelekan orang, karena dia orang yang dermawan. Jadi kalau orang yang pemberi itu, Bu, mudah jodohnya ternyata. Walaupun wajah kurang, tapi karena suka sedekah jadi cantik dia, karena banyak orang yang mendoakan dirinya. Ubaidah ini bukan orang sembarangan di kalangan sahabat, Pak. Setelah Hamzah sebagai penunggang kuda yang terbaik, setelah itu adalah Ubaidah. Nah, itu suaminya. Rupanya malam di perang Uhud, Ubaidah meninggal dunia. Nah, sendiri balik Zainab binti Khuzaimah. Dan apa dalam riwayat, Pak? Tidak ada sahabat yang mau meminang Zainab binti Khuzaimah karena kekurangan di wajahnya tadi, fisik kurang, wajah kurang. Barulah Rasulullah SAW melamar Zainab binti Khuzaimah. Nah, naik dia jadi Ummul Mukminin dia, Pak, bersama Rasulullah SAW. Nah, gelarnya tetap dipertahankan oleh Rasulullah, Ummul Masakin, karena biasanya Rasulullah gelar-gelar jahiliyah, Pak, itu ditinggalkan. Tetapi untuk Zainab binti Khuzaimah, Rasulullah tidak mengubah gelarnya, tetap dia disebut Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Jadi Rasulullah itu kalau berdoa, Bu, ya Allah, jadikanlah aku orang miskin dan mencintai orang miskin. Maksudnya bukan kita diminta miskin, Pak. Orang miskin itu, Bu, hatinya hampir seluruhnya baik, karena dia susah, Pak. Dia susah, jadi simpati dia kepada orang tinggi, buruk sangkanya kepada orang pun rendah. Rata-rata, Bu, kalau orang miskin, orang minta tolong sama dia, ditolongnya, Pak. Dia tidak ada buruk sangka sama orang. Kalau kita orang yang agak berduit, Pak, berpikir, Pak, modus mungkin tidak. Nah, karena kita ini kalau orang kaya itu, Bu, rasa simpatinya itu kalau kita bandingkan, dan dia tidak semua, Bu, ya. Contohnya dulu di RCTI ada acara tolong. Nah, acara tolong tuh rata-rata yang mau menolong orang miskin, tidak orang kaya. Semua episodenya itu, Pak, rata-rata yang mau menolong itu orang miskin, karena orang miskin kurang berurusan kaya. Kalau orang kaya ini banyak berpikirnya, Pak, rata-rata gagal, Bu. Ada sosial eksperimen di Amerika, tunawisma. Dia tidak pengemis, Pak, dia cuma homeless, tidak ada rumah. Jadi dia tidur-tiduran di jalan, ditaruh orang duit banyak di kepala dia sedang tidur. Pas dia bangun, ditengoknya ada duit banyak, kok dicium-ciumnya lah duit itu. Karena sedang musim dingin, dia bisa beli sepatu, dia bisa beli selimut. Di kamera terus tuh, Pak, dia masuk ke swalayan, dibelinya ada selimut, sepatu, makanan. Belum dimakannya lagi nih, dari belinya semuanya, ada bersisa duitnya sedikit, duduk di tempat tu balik. Orang yang punya duit pura-pura menelpon di sampingnya, seolah-olah anaknya sedang di rumah sakit. Apa? Anak sedang di rumah sakit? Berapa biaya yang dibutuhkan? Sebanyak duit yang dia taruh di atas kepala tunawisma tadi, Bu. Mendengar itu tunawisma ini langsung mikir dia, Pak. Anak kau mau dioperasi? Iya. Kalau begitu tunggu di sini sebentar. Dibalik kena balik selimut tu, Bu. Dibalik kena balik sepatu tu, dibalik kena makanan, Pak. Memohon dia balikkan duit karena ada orang mau operasi anaknya. Diserahkan dia duit itu balik. Malah dapat hadiah 2 kali lipat ya daripada yang tadi. Kami hanya menguji saja, Pak. Jadi begitulah doa Rasulullah itu maksudnya, Pak.
jadikanlah aku orang miskin. Orang banyak takut yang berdoa ini, mampus itu nanti miskinlah awak. Sebetulnya maksudnya apa? Hati orang miskin itu baik gitu. Cuman kata Rasulullah di dalam hadis lain, Allah benci dengan orang kaya sombong, tapi Allah lebih benci dengan orang miskin sombong. Nah, jadi bukan tidak ada pula orang miskin yang sombong, Bu. Udahlah susah soklah kaya, nah, itu bukan ada juga. Cuman secara keseluruhan hati orang miskin itu gampang simpati kepada orang lain. Nah, jadi Zainab binti Khuzaimah kenapa naik derajatnya di sisi Rasulullah SAW? Karena dia suka bersedekah. Orang yang suka bersedekah hatinya lembut, dia sering didoakan orang, makanya naik kedudukannya di sisi Rasulullah. Cuman ternyata tidak lama kebahagiaannya bersama Rasulullah. 3 bulan dia menikah dengan Rasulullah, akhirnya Zainab binti Khuzaimah meninggal dunia. Usia masih muda, 30 tahun meninggal dunia. Karena mungkin Bu ya, sakit, tidak banyak kesakitan ya Pak ya. Kalau orang-orang di awal-awal Islam itu kan banyak Pak, kurang tidur, diburu orang, sering diberi rasa takut. Makanya kalau nenek-nenek yang masih hidup yang tahun 65 sampai sekarang masih hidup itu biasanya penakut Pak. Karena apa? Dulu sering diburu-buru, takut sama PKI, orang patroli. Jadi ada rasa takut jadi sampai tua pun terbawa jadi trauma. Jadi kalau kita banyak rasa takut tuh ya, itu bisa membuat ginjal kita rusak lah, karena kita pencemas tuh kena ke ginjal jadinya. Nah itulah jadinya buah dari penyakit-penyakit ini pikiran. Makanya kita jarang jumpa orang gila yang sakit parah tuh karena itu dia tidak ada yang dipikirkannya Pak. Nah, makanya orang gila tuh aman-aman aja hidupnya Pak. Jarang ada penyakit kolesterol, darah tinggi, diabetes, jarang Pak. Padahal tak apa-apa yang dimakannya Pak kan. Karena dia pikirannya lempang, dia tidak ada pikir tidur di mana aja oke, tidak ada rasa takut. Nah itu pembedanya.